Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi ini dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, langkah maju atau jalan di tempat. Penatua Kaldi Ingkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita undang Roh Kudus lewat doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih atas napas kehidupan baru yang Kau berikan hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengar firman pedoman hidup kami, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini dengan penuh semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, kita memulai dengan renungan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah langkah maju atau jalan di tempat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu titik dalam kehidupan manusia di mana kita pernah mengalami dan merasakan yang namanya kegagalan. Ya, pasti pernah. Rasanya tidak menyenangkan. Ada perasaan kecewa, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap keadaan. Lalu saat kita gagal, apa yang kita lakukan? Apakah kita lalu meratapi nasib, lalu kemudian bermurung diri dan kapok untuk mencoba lagi? Ataukah bangkit dan mengumpulkan kembali semangat untuk memulai lagi walaupun mungkin harus dari awal? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, pemazmur mengatakan bahwa seyogyanya Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu artinya, mari kita pahami bahwa sesungguhnya kendali hidup kita bukan hanya dipegang oleh kita sendiri, namun sebenar-benarnya ada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Apalagi khususnya untuk kita orang percaya yang selalu berusaha hidup di dalam jalan yang berkenan di hadapannya. Lalu pemazmur melanjutkan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu artinya bahwa sangatlah wajar dan lumrah ketika satu waktu di dalam kehidupan kita terjatuh. Mungkin apa yang sudah kita rencanakan dengan baik tidak tercapai. Mungkin apa yang kita harapkan sejak lama ternyata berujung kekecewaan. Mungkin kita mengambil keputusan yang salah sehingga kemudian membawa kita ke dalam keadaan yang ada di luar kemauan kita. Atau bahkan mungkin kita melangkah ke arah yang salah sehingga kita pun tersesat dalam dosa. Dengar baik saudaraku, jangan berputus asa. Ketika kita jatuh di dalam sebuah kegagalan, mari kita ingat lagi apa yang disampaikan oleh pemazmur. Langkah hidup kita diperhatikan oleh Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Dan bahkan Tuhan siap sedia mengulurkan tangannya untuk menopang kita ketika kita jatuh di dalam kegagalan. Kita tidak akan dibiarkannya tergeletak. Maka mari saudaraku, apabila mungkin saat ini kita mengingat kembali kegagalan kita, atau bahkan kita sedang ada di dalam pergumulan, permasalahan, kondisi dan keadaan yang meremukkan hati kita, sehingga nampaknya tidak ada lagi harapan. Mari bangkit. Mari bangkit. Jangan hanya diam dan berpasrah pada keadaan. Orang yang hanya mau meratapi keadaan yang terjadi, hanya akan diam di tempat. Walaupun ia tetap menjalani kehidupannya, namun hanya seakan berjalan di tempat, karena kehidupannya tidak lagi berpengharapan. Namun bagi kita orang percaya, sudah ada jaminan bahwa Yesus akan tetap menopang kehidupan kita dengan tangan yang penuh kuasa. Sehingga mari kita sambut tangan itu. Raihlah dan bangunlah dari kejatuhanmu. Setelah itu melangkahlah maju. Jangan menyimpan ketakutan bahwa berjalan maju kembali hanya akan membawa kita berulang-ulang pada kegagalan. Ingat bahwa Yesus menyertai. Ketika hari ini kita ada di dalam kejatuhan, kegagalan, pergumulan, mari kuatkan hati kita
kuatkan iman kita. Tetaplah melangkah maju di dalam iman dan pengharapan bahwa Yesus tetap menyertai langkah kita dan hidup kita pun ada di dalam topangan tangannya. Keputusan ada di tangan kita. Mau menyerah dan hanya jalan di tempat saja, atau mau melangkah maju bersama Yesus, Tuhan dan pemilik kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa Tuhan Yesus, Tuhan kami yang begitu baik. Pada pagi hari ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Karena kembali kekuatan iman dan pengharapan kami rasakan dianugerahi di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Hari ini pun kami dicurahkan oleh berkat Tuhan yang begitu indah lewat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan ketika kami mengetahui bahwa di dalam kegagalan kami pun Tuhan selalu hadir. Ketika kami jatuh pun Tuhan selalu siap sedia untuk menopang, mengangkat kami sehingga kami tidak terpuruk di dalam keadaan kami. Karena itu Bapa, ajarlah kami untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan kami dan langkah kami akan terus disertai oleh Tuhan. Karena itu ketika kami memulai hari ini, sertai kami Tuhan. Lindungi, jaga, pelihara kami. Sehingga apapun yang kami lakukan pada hari ini, kami lakukan tetap di dalam pengharapan bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini adalah doa, seru, sembahyang, permohonan dan ucapan syukur yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami. Amin. Demikianlah Embun Pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.